adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Saatnya kita memuji Tuhan ya. Semuanya berdiri, kita penuh sukacita. Tua gayay. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku harus lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kita nyanyi sekali lagi. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebesarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Sudah siap belum untuk memuji Tuhan? Harus sudah siap dong. Tadi kan kita sudah lihat nih Kak ya. Iya. Kakak. Tarian dari Kak Yola dan Kak Sera. Benar banget dengan nyanyian lagu Yesus. Nah, sekarang untuk mengawali ibadah kita mau berdoa dulu ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, sekarang nih Bang, kita masuk hukum Taurat. Hukum Taurat, wah adik-adik masih hafal gak ya? Kita baca hukum Taurat yang ke-4. Yuk Bang. Dan baca maksudnya sama-sama nih ya. 1, 2, 3. Titah ke-4. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, sekarang kita mau bernyanyi. Apa tuh? Bernyanyi apa tuh? Ini aku lagi ngapain nih? Aku lagi ngapain nih? Tambah dalamnya dong Kak. Okay. Bertambah dalamnya. Pasukan Kristus. Siap, gerak. Ayo kita nyanyi sama-sama adik-adik. Yuk. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya semana? Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita ulang dari awal lagi ya. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama Tuhan. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga ya Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan berkat ya Tuhan untuk kami di sini bisa beribadah bersama-sama ya Bapa, secara online maupun offline. Berkati ya Bapa, ampuni dosa-dosa kami ya Bapa selama seminggu ini yang sengaja maupun tidak sengaja. Berkati agar kami bisa tetap menjadi terang dan garam dunia ya Bapa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik semuanya kita sudah masuk ke dalam ayat bulanan. Betul banget. Ayat bulanannya dari mana sih Kak? Titus 3 ayat 5. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ini ada adik kita nih, teman kita yang mau membacakannya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan ayat bulanan dari teman kita tadi. Sekarang kita mau berdoa, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, dari semua kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Dan sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Benar banget. Kita nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyi dengan bersukacita ya adik-adik. Jangan lupa gerakannya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Kita nyanyi sekali lagi. Adalah SUKACITA di hatiku, Di hatiku, di hatiku adalah adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku.
Nah, adik-adik semuanya, kita sekarang mau masuk ke dalam pengakuan iman. Sama-sama kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Pengumuman. Adik-adik semuanya, kita mau pengumuman nih. Yang pertama adalah pastinya yang berulang tahun di minggu ini. Siapa tuh Kak? Yang ulang tahun adalah Yolanda Hutapea. Selamat ulang tahun Yolanda. Selamat tahun. Ada lagi nggak Kak? Sudah. Nah, semoga Yolanda yang ulang tahun di minggu ini bisa diberikan berkat oleh Tuhan ya. Amin. Supaya sekolahnya juga lancar terus. Amin. Oke, pengumuman yang kedua. Pengumuman kedua adalah untuk celengannya, kalau yang sudah penuh bisa dibawa ke gereja dan dikumpulkan Ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Terserah. Benar Gak harus Kak Herti, gak harus Kak Tasya. Terserah, semuanya Terserah. boleh. Sip. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi Kak. Menyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita Nyanyi nyanyi lagu Saat Aku takut atau punya sifat buruk. Yuk. Ayo adik-adik gak boleh takut ya, karena ada Tuhan yang menjaga kita. Kita nyanyi sama-sama. Yo! Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah dan tindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Kita nyanyi sekali lagi. Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah bertindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Halo adik-adik baby. Wah, Bang Kevin hilang nih adik-adik. Kira-kira kalian pada tahu nggak Bang Kevin kemana? Yuk bantu Kak Tasya untuk cari Bang Kevin ya. Dari 4 gambar ini, Bang Kevin ada di gambar nomor berapa? Di gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Wah, benar. Bang Kevin ada di gambar nomor 2. Bang Kevin hilang lagi nih. Bantu kakak cari lagi ya. Bang Kevin ada di gambar nomor 1, gambar nomor 2, 3, atau 4. Ah, betul lagi nih adik-adik. Ada di gambar 4 Bang Kevin. Terima kasih ya. Loh Bang,
Kenapa bang? Kok kayak capek gitu loh bang? Ada apa sih? Baru dari mana? Aduh, tadi Apa? aku dikejar orang gitu kak. Heeh. Nah, aku kan jalan ya kan. Heeh. Tiba-tiba di belakang itu kayak ngikutin gitu. Ini siapa sih yang nggak kenal? Kok kayak sok kenal gitu untuk ngapain? Paling Duh. berbuat jahat, takutan juga takut. Padahal kamu gak usah takut bang. Padahal kan kamu mau ke sekolah minggu nih. Harusnya kamu gak usah takut karena Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ngapain kamu takut? Iya juga ya kak. Pasti ada Tuhan yang melindungi kita. Halo. Hai bang. Kenapa nih? Kamu ngapain tadi lari, Vin? Loh, itu kamu? Iya. Flashback. Astaga ya Tuhan. Tuh kan, jangan berburuk sangka juga bang. Tuh buktinya Bang Hegel ternyata Tadi yang aku ngejar samperin kamu. tapi kamu buru lari. Aku kira siapa? Ada orang berbuat jahat sama aku. Oh ya udah deh, karena sudah semua ya masalahnya udah selesai. Kita mau dengerin firman Tuhan pada hari ini ya. Yuk balik lagi deh kalian. Ya dadah. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah dengar juga ya Bang Kevin tadi kayak ketakutan ya, ternyata itu cuma dari Bang Hegel aja yang mau nyapa dia. Nah, firman Tuhan kita kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami baik di rumah dan di gereja Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah tadi kita sudah dengarkan ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kita ikutin bareng-bareng ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kisah ini diambil setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi, kakak mau nanya nih ke adik-adik. Kira-kira berapa lama sih kenaikan Tuhan Yesus dari masa kebangkitannya? Berapa hari sih jedanya? Hayo, masih ada yang ingat? Ada yang tahu jawabannya? Coba angkat tangan. Ada yang jawab betul ya. Jadi 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah setelah itu ada peristiwa penting lagi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Apa ayo? Ada yang tahu? Benar banget, yaitu peristiwa Pentakosta 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya namanya dipanggil Penta, artinya 5. Oke, sudah ingat ya? Nah, sebelum peristiwa Pentakosta yaitu hari turunnya Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus ini merasa ketakutan loh adik-adik karena sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sedih banget ya. Mereka sempat berpikir, nah gimana ya setelah Tuhan Yesus pergi, terus kita harus ngapain nih? Wah, murid-murid Tuhan Yesus itu kayak semuanya ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang
harus mereka perbuat setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Nah, akhirnya untuk mengatasi ketakutan mereka, mereka akhirnya membuat sebuah persekutuan, perkumpulan dengan sesama murid-murid yang telah mengikut Tuhan Yesus sejak lama, adik-adik. Nah, di ayat 13 tadi itu ya sudah dijelaskan kalau semua rasul-rasul Tuhan Yesus itu berkumpul untuk bersatu dan memuji nama Tuhan. Dan tidak lupa juga mereka saling berdoa, saling mendoakan untuk saling menguatkan. Supaya mereka tidak ketakutan lagi. Apa yang mereka lakukan adik-adik? Benar, berdoa. Berdoa adalah salah satu cara untuk mereka mengatasi ketakutannya sebelum masa Pentakosta datang atau waktu turunnya Roh Kudus. Gitu ya. Jadi adik-adik, untuk mengatasi ketakutannya murid-murid Tuhan Yesus, mereka selalu berdoa dan berkumpul supaya mereka saling menguatkan. Karena kalau mereka sendiri-sendiri, kalau mereka pergi sendiri-sendiri, pasti mereka akan merasakan ketakutan. Apa yang harus kita perbuat? Nanti ada orang yang menangkap kita. Padahal zaman dulu itu memang ya agak susah untuk menyebarkan firman Tuhan karena masih banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dengan mempersatukan iman mereka, maka mereka akan semakin lebih kuat dalam imannya dan semakin berani untuk menyebarkan firman Tuhan. Nah, tadi sudah pada nyariin Bang Kevin ya, pada semangat ya. Ada yang benar jawabannya? Pinter-pinter kalau pada benar semua jawabannya. Terima kasih juga telah menemukan Bang Kevin ya. Nah, sekarang kakak tanya nih, pernah gak sih adik-adik merasa ketakutan? Kira-kira nih ya, ketakutan kalian yang biasanya kalian alami itu apa sih? Ada yang takut karena gelap, ada yang bahkan takut ketika mau ujian ya. Kadang kayak takut, aduh aku mau ujian nih, aku udah belajar tapi kok masih takut ya. Nah, kalian wajar untuk merasakan ketakutan, berarti kalian telah memperjuangkan yang terbaik. Kalian sudah mempersiapkan. Nah, untuk mengatasi ketakutan itu perlu kalian untuk berdoa. Karena dengan meminta kekuatan kepada Tuhan, pasti semua perbuatan kalian diberkati. Mungkin untuk adik-adik horong 2, horong 3, sama remaja sudah terbiasa ya untuk berdoa. Untuk berdoa yang panjang atau berdoa sesuai dengan kata-kata sendiri. Nah, kalau untuk adik-adik horong 1, coba nih yang sudah berani untuk berdoa sendiri. Ayo angkat tangan. Pintar-pintar semua ya adik-adik horong 1. Nah, kalau ada yang belum bisa berdoa, Kak, aku belum bisa berdoa, Kak, aku gak berani, aku gak tahu harus ngomong apa ke Tuhan Yesus. Aku belum berani untuk berdoa. Padahal Tuhan Yesus itu sangat mendengarkan doa anak-anak. Sependek apapun doa kalian untuk yang horong 1, gak apa-apa. Yang penting kalian menyampaikannya dari dalam hati. Tapi kalau untuk horong 2, horong 3 atau remaja, kalian boleh menambahkan isi dari doa kalian. Kalian boleh mengucapkan terima kasih, kalian bisa meminta apapun yang kalian inginkan dan jangan lupa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Nah, untuk adik-adik horong 1A, nih ini adalah doa yang paling sering diucapkan untuk yang biasanya diucapkan ya dalam bahasa Batak. Coba kakak minta kalian semua yang sedang menonton video ini untuk mengikuti ya. Doanya pasti udah pada tahu. Met awon bani asrohakon sasadaho Jesus dong aku totong. Amin. Bisa semua? Ada yang tahu nggak adik-adik arti doa itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Nih kakak jelaskan. Met awon, aku yang kecil ini, ben iyas rohakon. Tolong sucikan diriku ini, karena aku penuh dosa, aku banyak dosa. Sasadaho Yesus dong aku totong. Hanya Tuhan Yesuslah temanku satu-satunya. Amin. Bagus banget kan doanya? Kita nyanyikan sekali lagi ya sambil memejamkan mata. Kita nyanyikan untuk adik-adik horong 1 juga ikutan ya.
1, 2, 3. Met awon bani asrohakon sasadaho Jesus dong aku totong. Amin. Nah, kalau sudah tahu lagunya, berarti adik-adik Horong 1 harus lebih berani lagi untuk berdoa sendiri. Kalian bisa berdoa lagu ini, bisa menyanyikan doa lagu ini waktu kalian misalnya merasa ketakutan. Kayak misalnya, aduh Kak, aku takut sendirian. Aku takut tidurku nanti gak nyenyak. Nah, kalau mau berdoa sebelum tidur pakai lagu ini, boleh kok. Ya, untuk adik-adik Horong 1 yang belum bisa untuk berdoa sendiri ya. Nah, kalau untuk adik-adik yang Horong 2, Horong 3, dan remaja, kalian juga sudah bisa meningkatkan doa kalian. Kalian bisa meminta apapun kepada Tuhan. Ya, kalian mau minta kepintaran, pasti akan dikasih kepada kalian. Kalian mau minta dikuatkan karena kalian merasa sedih, pasti akan dikuatkan dengan Tuhan. Karena satu-satunya teman kita yang akan menjawab doa kita adalah Tuhan Yesus. Tapi ingat, selain dengan berdoa, kita juga harus berusaha. Jangan hanya berdoa terus, Tuhan tolong aku mau ini, aku mau itu. Tapi kalian tidak berusaha, kayak enggak, kalian mau pintar tapi kalian enggak belajar. Salah besar itu ya. Kalian harus tetap berusaha dan diiringi dengan doa. Agar setiap apapun yang kalian lakukan dalam kegiatan kalian bisa menjadi berkat bagi kalian, bagi orang tua, dan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Oke, tetap kuat dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Kita berdoa sekarang. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya, ikutin Kakak Tasya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu berdoa dan memohon kepadamu. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita nyanyi sama-sama ya adik-adik, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyi sekali lagi ya. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
tradisi yang dibangun di atas dasar iman. Adik-adik semuanya, kita sudah mengumpulkan persembahan nih. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Gimana sih? Udah amin. Oh ini sama-sama kita mengucapkan ya. Terus habis itu langsung sama-sama kita mengucapkan ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Bukan itu orang berdosa. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Yesus bareng dimainkan oleh kakak. Siapa ya tadi ya? Siapa ya? Boleh tahu kakak siapa? Yolan sama Sarah. Kak Yolan sama Sarah. Sarah. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi Bang. Wah, sambil mengumpulkan persembahan. Enggak Kak. Salah. Please don't go, please don't go. I love you so, I love you so. Ja 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 ja. Boom. La 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 la. Bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku.